Saya Cherry Charinawati Stohang dengan NPM 123111004. Di sini saya akan menjelaskan tentang UAS. UAS dari mata kuliah Teknik Riset Operasional, yaitu ada dua soal, di mana yang pertama merupakan soal metode transportasi. Untuk metode transportasi ini memiliki sebuah kasus distribusi produk, di mana sebuah perusahaan memiliki tiga gudang dan tiga tujuan distribusi. Data supply, demand, dan biaya transportasi ditentukan berdasarkan digit NIM masing-masing. Yang dimana nilai A yaitu 1, nilai B itu 5, C 5, dan D-nya 4. Yang pertama yaitu menentukan data transportasi. Untuk supply-nya ada di gudang yaitu G1, G2, G3, dan supply-nya yaitu hasil dari perhitungan dan mengikuti dengan nilai sesuai dengan NIM, yang dimana adalah hasil perhitungan G1-nya disuplai dengan 85, G2-nya disuplai dengan 125, G3-nya disuplai dengan 145, dihasilkan totalnya sebanyak 355. Kemudian untuk demand-nya itu tujuan, dimana ada tujuan 1, 2, 3, dihasilkan dimana sesuai dengan uh, angka NIM masing-masing, dimana untuk total untuk jumlah tujuan T1 yaitu 105, tujuan T2 itu di mana 125, dan di mana untuk yang T3 125, di mana ada totalnya di 135. Karena total supply dan total demand itu sama, yang berarti seimbang 355, maka masalah transportasi itu seimbang. Selanjutnya kita menentukan biaya transportasi. Untuk biaya transportasi itu kita sesuaikan untuk dari G1, G2, T1, T2, dan T3 seperti ini untuk biaya transport, untuk tabel biaya transportasi. Kemudian yang kedua adalah model matematis. Misalnya, di mana kita tuliskan X I J, di mana jumlah barang yang dikirim dari gudang I ke tujuan J. Untuk tujuan fungsinya itu minimalkan itu Z sama dengan 7, 7x11 ditambah 13x12 ditambah 15x13 ditambah 12x21 ditambah 10x22 ditambah 13x23 dan ditambah 13x31 ditambah 10 X32 ditambah 5X33 ditentukan melalui tabel biaya transportasi tersebut. Kemudian ada kendala supply, di mana kendala supply itu bisa ada persamaannya itu X11 ditambah X12 ditambah X13 yaitu sama dengan 85, dan di mana X21 ditambah X22 ditambah X23 sama dengan 125, di mana X31 ditambah X32 ditambah X33 di mana menghasilkan 135. Begitu juga dengan kendala demand, ada di X11 ditambah X21 ditambah X31 menghasilkan 105, ada X12 ditambah X22 ditambah X32 ada 125, dan X13 ditambah X23 ditambah X33 di mana ada 125, yaitu berarti XIJ lebih besar sama dengan 0. Untuk selanjutnya ada North Corner Method di mana itu NWC. Untuk langkah alokasinya kita lihat dulu untuk dari tabel supply dan demand. Untuk tabelnya seperti ini. Ini tuh dihasilkan dari apa? Mari saya jelaskan satu persatu dari langkah pertama agar menghasilkan NWC tersebut. Untuk langkah yang pertama itu kita lihat dulu dari supply. Dari nilai supply G1 itu adalah 85, sedangkan dari yang T1 itu jumlahnya 105. Dan kita pilih nilai yang paling terkecil ya. Nilai paling terkecil dari 85 dan 105 itu adalah 85. Kemudian boleh dialokasikan di G1 dan T1-nya untuk di nilai 85 seperti ini. Sehingga nilai supply-nya di G1 habis dan kita bisa mengkosongkan di T2 G1 dan T3 G1 itu kosong karena nilai supply G1-nya sudah habis di 85. Kemudian karena sudah habis di G1-nya, maka kita harus pindah ke baris berikutnya yaitu G2.
G2, untuk yang G2 ini kita kembali melihat dari nilai supply yang terkecil dari 125 dan 105, itu yang paling terkecil itu adalah 105, di mana kita bisa menghasilkan karena di supply-nya sudah 0 dan di sini ada 105, maka bagaimana cara menghasilkan 105 dengan 85, maka ditambah untuk G2-nya 20 sehingga bisa menghasilkan tersisanya di nilai 20. Baru kan dialokasikan 20 unit ke G2 T1 sehingga dapat menghasilkan demand-nya yang T1 itu jadi 0. Nah, karena T1 sudah penuh, jadi kita pindahkan kolom berikutnya yaitu T2. Nah, selanjutnya untuk langkah berikutnya ke langkah 3 untuk alokasi G2 T2 ya. G2 T2 di mana G2 ini adalah tersisanya 105, sedangkan untuk yang demand-nya T2-nya masih sama 125. Nah, untuk yang paling kecil nih dari 125 sama 105 itu adalah yang paling kecilnya nilai minimumnya itu adalah 105. Berarti kita tambahkan, kita alokasikan 105 unit itu ke G2 T2 sehingga menghasilkan supply-nya sama dengan 0. Jadi sudah habis ya. Karena supply G2-nya sudah habis, maka turun ke baris berikutnya yaitu G3. Nah, untuk alokasi G3 T2 nih, mana nih yang paling kecil ya? Dari 100 G3 dan T2 ya, dari 145 dan 20 yang paling kecil adalah 20. Maka dialokasikan 20 unit ini ke G3 T2 sehingga dapat menghasilkan demand-nya 0 dan supply-nya juga sudah 0 ya. Seperti itu. Karena T2 sudah dipenuhi, pindah ke kolom berikutnya itu T3. Nah, selanjutnya kita bisa memilih langsung T3 ke T3 dan G3. Untuk supply tersiksanya untuk di G3 sama 125, T3 juga 125. Mana nilai minimumnya yaitu sama, yaitu 125, di mana kita dapat menghasilkan untuk 125 sehingga bisa menghasilkan demand-nya yang sangat tepat. Nah, selanjutnya kita menghitung biaya transportasi. Gimana caranya? Biaya yang teralokasi itu dari G1 ke T1 yaitu 85 dikali 7 dari total yang tadi soal sebelumnya ini 85. Untuk totalnya yang di awal itu adalah 7. Nih, T1 G1-nya tadi 85 dan ini 7 baru dikalikan sehingga kita dapat menghitung biaya teralokasinya yaitu G1 T1 yaitu 595, G2 T1 20 dikali 12 sama dengan 240, G2 kepada T2 yaitu 105 dikali 10 sama dengan 1050, G3 ke T2 20 kali 100 kali 10 yaitu 200, G3 ke T3 125 dikali 5 sama dengan 625. Kemudian kita hitung total biayanya. Total biayanya adalah setelah dihitung dari biaya teralokasi semua itu lalu ditambahkan menjadi 2.710. Nah, selanjutnya kita ada cara dari LCM yaitu less cost method. Dimana untuk tabel awal sama seperti tadi untuk dari G1, G2, G3, T1, T2, T3 supply dan demand-nya sama seperti yang tadi. Selanjutnya nih, untuk langkah pertama kita pilih biaya terkecil. Biaya yang terkecil itu adalah G3 ke T3 ya. Biaya paling terkecil itu adalah G3 T3. Kita beri tanda yaitu 5.
Kita beri tanda nilai terkecil itu 5, supply G3-nya sama dengan 145, supply T3-nya sama dengan 125. Kita cari yang paling terendah yaitu 125. Nah, jadi kita mulai dari yang akhir itu menjadi 125 untuk nilai terkecilnya. Nah, karena kolom T3-nya sudah dicoret, maka demand telah terpenuhi. Setelah itu, selanjutnya kita bisa pilih biaya terkecil berikutnya. Biaya yang tersisa itu adalah T1, T2, yaitu di mana G1, G2, G3. Yang terkecil yaitu dari 7, kita beri tanda 7, di mana yang paling kecil itu adalah G1, T2. Selanjutnya adalah untuk G1-nya adalah nilainya 85, sedangkan T1-nya 105. 105. Biaya paling terkecilnya berapa? 85 ya. 85 itu dari G1, maka 85 dialokasikan ke G1 dan T1 sehingga menghasilkan supply-nya 0. Nah, baris G1 dicoret karena supply-nya habis. Kemudian, pilih biaya terkecil berikutnya. Tersisa T1, T2, G2, dan G3 ya. Terdapat dua sel dengan biaya yang sama, yaitu 10-10, di mana G2T2 dan G3T2. Pada kondisi seri dapat dipilih salah satu, biasa dipilih dengan memungkinkan alokasi terbesar, yaitu kita pilih dari G2T2. G2T2 itu adalah 125, di mana demandnya juga demand T2 itu adalah 125. Maka nilai minimumnya adalah 125. Alokasikan 125 unit kepada T2 G2. Pada baris G2 habis dan kolom T2 juga sudah habis, sudah 0 dan 0 ya. Langkah keempat, memenuhi demand yang tersisa ya. Untuk saat ini demand yang tersisa itu adalah T1 nih, T1 20 masih tersisa dan G3-nya masih tersisa 20. Maka kita harus mengisi dari tengah-tengah, yaitu G1 dan G3 dan T1 semua supaya demand sudah terpenuhi. Maka sudah terpenuhi semua. Untuk penanganannya, jumlah sel baris yang berisi yaitu G1 T1, G2. Nah, G1 T1 G1 sudah terisi, G2 T2 sudah terisi, G3 T1 sudah terisi, G3 T3 sudah terisi. Totalnya ada berapa sel? Ada 4 sel. Ada 4 sel. Ya, padahal N ditambah N minus 1 sama dengan 3 plus 3 minus 1 sama dengan 5. Karena hanya terisi 4 sel, solusi mengalami degenerasi. Untuk mengatasi degenerasi, ditambah 1 sel bernilai 0, misalnya G3T2, sehingga barisnya menjadi seperti ini atau dapat ditulis seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu setelah itu yang menghasilkan biaya total yang sama dan memudahkan pengujian optimalitas dengan MODI. Menghitung total biaya transportasi menggunakan alokasi berbasis lengkap, yaitu di mana G1 T1 alokasi 85, biaya 7, total 595. G2 T1 alokasi 20, biaya 12, total 240. Untuk G2T2 alokasi 105, biaya 10 dengan total 1050. Untuk G3T2 biaya alokasi 20, biaya 10 dengan total 200. G3T3 125 dengan biaya 5 dan total 625, kemudian dialokasikan. Kemudian dikalikan hingga dapat dijumlahkan Z sama dengan 2710. Untuk solusi terakhir itu solusi optimal dengan MODI, di mana untuk baris awal G1 T1, G2 T2, G2 T2, G3 T2, G3 dan T3, untuk hasil potensial diambil dari U1 sama dengan 0 diperoleh V17, V25, V25, V35 dan V3-nya sama dengan 0. Untuk opportunity cost-nya, sel kosongnya itu adalah G1T2 13, di mana dikurangi dengan rumus berikut.
dengan menghasilkan 8 untuk G1 T3-nya 15, G2 T3-nya 8, G3 T1-nya 7. Untuk semua nilainya itu lebih besar daripada 0 karena tidak ada biaya negatif, maka solusi sudah optimal. Untuk yang selanjutnya adalah biaya minimum transportasi. Untuk biaya minimumnya kemudian dikalikan sehingga menghasilkan 2.710. Untuk biaya transportasi minimum yaitu Rp2.710.000. Untuk interpretasi hasil berdasarkan perhitungan metode North-Wales Corner dan less cost diperoleh pada pola distribusi yang sama dengan total biaya transportasi sebesar 2.710. Pengujian menggunakan metode Modi menunjukkan seluruh nilai opportunity cost bernilai non negatif sehingga solusi awal tersebut telah optimal. Dengan demikian perusahaan sebaiknya mengirim 85 unit dari G1 ke T1, 20 unit dari G2 ke T1, 105 unit dari G2 ke T2, kemudian 20 unit dari G3 ke T2 dan 125 unit dari G3 ke T3. Pola distribusi ini memenuhi seluruh kebutuhan tujuan dengan biaya transportasi minimum sebesar Rp2.710.000. Selanjutnya di sini ada soal kedua di mana itu CPM, di mana critical path method, di mana untuk yang pertama menentukan durasi aktivitas. Diketahuinya sama untuk dari titik A, B, C, dan D. Dari A-nya 1, B, C-nya 55, dan D-nya 4 sesuai dengan NPM masing-masing. Maka durasi setiap aktivitas dengan durasi A, B, aktivitas dan penduaan dan durasi seperti ini sudah ditotalkan sesuai dengan NPM masing-masing. Untuk network diagramnya, untuk dari A kita ada 5, untuk dari A5, untuk C dan D. Untuk C dan D itu ada 10 durasinya, untuk G8, kemudian ada definisinya 7, kemudian ada dari 8, untuk dari H itu 8, E5, F10, dan B kembali ke B8. Struktur hubungannya itu adalah A memiliki hubungan C untuk D, untuk B itu ada di E dan F, untuk yang C dan D memiliki struktur hubungan ke G, untuk F memiliki hubungan ke H, G dan H memiliki hubungan ke I. Perhitungan S dan EF, yaitu forward pass rumusnya dengan EF sama dengan ES ditambah durasi. Untuk aktivitas A, di mana itu adalah ES-nya 0, EF-nya sama dengan 0 ditambah 5 maka menghasilkan 5. Untuk aktivitas B, ES sama dengan 0, EF-nya 0 ditambah 8 maka menghasilkan 8. Untuk aktivitas C, pendahuluannya A. Jadi ES sama dengan EF, A sama dengan 5. Untuk EF-nya 5 tambah 10 sama dengan 15, aktivitas D-nya itu yaitu pendahuluan 5, di mana ES-nya 5, EF-nya 5 ditambah 10 sama dengan 15. Untuk aktivitas E, pendahuluannya B, ES-nya 8, maka EF-nya 8 plus 5 di mana sama dengan 13. Kemudian aktivitas F, pendahuluan B, ES 8, EF-nya 8 ditambah 10 sama dengan 18. Aktivitas G, pendahuluan C dan D, ambil dari EF terbesar, yaitu ES maksimal. Dari 15 sampai 15 yang paling maksimal ada 15, maka EF-nya 15 tambah 8 yaitu 23. Aktivitas H, pendahuluan E dan F, ES maksimal dari 13 dan 18 yaitu nilai maksimal 18, maka EF-nya 18 tambah 18 sama dengan 16. Aktivitas I, pendahuluan G dan H, ES yang maksimal dari nilai maksimal dari 23 dan 26 adalah 26, maka EF-nya 26 ditambah 7 sama dengan 23. Untuk hasil forward pass-nya adalah sebagai berikut, yang sudah dihitung dari nilai-nilai aktivitas sebelumnya sehingga menghasilkan total durasi proyek sementara itu 33 hari. Untuk perhitungan LS dan LF yaitu backwards pass, mulai dari aktivitas terakhir nih. Untuk dari rumusnya sama dengan LS sama dengan LF minus durasi, dimana aktivitas 1 LF-nya sama dengan 33, LS-nya 33 dikurangin 7 sama dengan 26. Aktivitas G ini penerusnya I, yaitu dimana LF sama dengan LS dikurangin I sama dengan 26, LS-nya 26 dikurangi 8 yaitu 18. Aktivitas H penerusnya dari I, LF-nya 26, dimana LS 26 dikurangin 8 yaitu 18. Aktivitas C penerus G, dimana LF sama dengan LS dikurangin G,
sama dengan 18, yaitu LS-nya 18 dikurangin 10 sama dengan 8. Aktivitas D penerusnya G yaitu LF-nya 18, di mana LS-nya yaitu 18 dikurangi 10 sama dengan 8. Aktivitas E sama dengan penerusnya itu H ya, di mana LF-nya itu LS dikurangin H sama dengan 18, LS-nya 18 dikurangin 5 sama dengan 13. Aktivitas F yaitu penerusnya H, LF-nya 18, LS-nya sama dengan 18 dikurangi 10 itu 8. Aktivitas A yaitu dimana penerusnya C dan D. Dari LS-nya ambil LS yang terkecil ya. Dan untuk dari LF itu nilai terkecil dari 8 dan 8 adalah 8, dimana LS itu 8 dikurangin 3 sama 8 dikurangin 5 sama dengan 3. Untuk aktivitas B itu penerus dari E dan F. Nilai LF itu diambil dari nilai minimal 13 dan 8 itu 8, di mana LS itu 8 dikurangi 8 sama dengan 0. Hasil backward pass-nya adalah sebagai berikut untuk aktivitas, begitu juga dengan LS dan LF. Untuk menghitung total volt dengan rumus TF sama dengan LS dikurangin IS, dari perhitungan IS dan LS-nya kita bisa menentukan volt, di mana saling mengurangi sehingga menghasilkan tabel sebagai berikut. Untuk penentuan jalur kritis, aktivitas kritis adalah aktivitas dengan floatnya sama dengan 0. Untuk aktivitas kritis itu B, F, H, dan I. Karena floatnya sama dengan 0. Jalur kritis adalah B, F, H, I. Verifikasi, untuk verifikasi jalur kritisnya itu adalah B-nya 10, F-nya B-nya 8, F10, H8, I7, kemudian dihasilkan semua dijumlahkan menjadi 33. Total durasi proyek mengikuti jalur kritis yaitu adalah 33 hari. Total durasi proyek yaitu 33 hari. Untuk pengaruh jika aktivitas kritis terlambat 3 hari, misalkan nih, aktivitas F-nya terlambat 3 hari karena F ada beberapa jalur kritis dan memiliki voltnya sama dengan 0, maka keterlambatan tersebut tidak dapat ditoleransi. Akibatnya H akan mundur menjadi 3 hari, I akan mundur menjadi 3 hari. Penyelesaian proyek juga mundur menjadi 3 hari. Durasi proyek berubah menjadi 33 ditambah 3 sama dengan 36 hari. Jadi keterlambatan 3 hari pada salah satu aktivitas kritis menyebabkan keterlambatan penyelesaian proyek sebanyak 3 hari. Untuk dari ada soal bonus, yaitu pertama, perbedaan metode transportasi dan assignment itu adalah untuk metode transportasi digunakan untuk menentukan distribusi barang dari beberapa sumber, beberapa tujuan dengan tujuan minimal biaya pengiriman. Setiap sumber dan tujuan dapat memiliki kapasitas lebih dari 1 unit. Sebaliknya, untuk metode assessment merupakan kasus khusus dari transportasi di mana setiap sumber hanya ditugaskan ke satu tujuan dan setiap tujuannya hanya menerima satu sumber. Assessment umumnya digunakan untuk penugasan karyawan, mesin, atau pekerjaan. Selanjutnya adalah perbedaan CPM dan IRT, di mana untuk CPM itu adalah Critical Path Method menggunakan estimasi waktu aktivitas yang bersifat pasti. CPM lebih banyak digunakan pada proyek konstruksi atau proyek yang durasinya sudah diketahui. Sedangkan untuk program evaluation and review teknik menggunakan 3 estimasi waktu, yaitu optimis, realistis, pesimis, sehingga cocok untuk proyek yang memiliki ketidakpastian tinggi seperti penelitian dan pengembangan. Untuk selanjutnya adalah perbedaan jalur kritis dan jalur non kritis. Untuk jalur kritis adalah rangkaian aktivitas yang memiliki total float 0, sehingga keterlambatan pada salah satu aktivitas akan berlangsung menunda penyelesaian proyek. Sedangkan non kritis adalah rangkaian aktivitas yang memiliki float lebih dari 0, sehingga masih memiliki toleransi keterlambatan tanpa mempengaruhi durasi total proyek. Dalam kasus ini jalur kritis proyek adalah BFHI dengan durasi total 33 hari. Sekian dari saya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir dari rangkaian video ini. Terima kasih.